Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, stok teknisian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 16 Mei 2023. Apa kabar hari ini? Nggak terlalu buruk atau nggak terlalu baik? Jadi teman-teman, hari ini IHSG merah lagi ya. Kita udah tahu sama tahu. Ditutup di 0,5% minus 0,5 sekian. Kalau teman-teman lihat di chart saya ini masih di minus 0,65. Nanti setelah acara pre-closingnya itu ini akan diangkat naik karena chart saya emang delay. Jadi kalau kita lihat IHSG merah hari ini seperti yang kita bicarakan kemarin, memang IHSG masih tampak ada tekanan jual yang cukup tinggi dan saya kira itu udah tergambar di candle hari ini dan beberapa hari ke depan. Kita lihat IHSG masih akan kalau saya lihat tadi sih itu 6.630-an. Di sekitar sini tuh ada Fibonacci di rasio 78,6, itu merupakan target paling dekat dengan IHSG saat ini. Jadi itu akan menjadi support untuk pergerakan IHSG. Kita lihat apakah 6.630-an sanggup menahan pergerakan IHSG untuk tidak meluncur terlalu dalam. Tapi sebagai trader, apapun kejadiannya kita harus siap untuk mengantisipasi, kita harus siap untuk bertindak. Seperti kalau kayak sekarang ya tindakan saya, saya memilih untuk wait and see, tidak melakukan pergerakan apapun di tengah pasar gitu. Mungkin kalau yang bisa disebut pergerakan seperti ngumpul-ngumpulin blue chip gitu ya. Ya mungkin bisa jadi. Nah itu teman-teman nanti bisa melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu dengan penuh kewaspadaan. Jadi saya sih berharap IHSG segera berbalik sehingga saham-saham yang dikumpulin blue chip yang kebetulan kena diskon bersama dengan IHSG itu bisa segera kembali ke tren semula. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stok Teknisian, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stok Teknisian adalah channel yang ditujukan untuk pembahasan mengenai analisa teknikal di seputar saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman yang berminat pada analisa teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena kita akan selalu tetap dan berkutat di sekitar analisa teknikal. Teman-teman yang ingin sahamnya dibahas, langsung tulis di kolom komentar. Kita lihat CTRA. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang membahas mengenai CTRA, yaitu saya ingatnya sih waktu itu saya membahas di saham-saham properti. Saya ada singgung mengenai CTRA. Entah ada atau enggak, tapi yang jelas saya ingat ada saya bahas mengenai CTRA. Setelah CTRA naik lumayan tinggi dari sekitar sini ya 980-an terus sampai di sekitar 1100-an ya, ada 10%, kemudian sekarang ada konsolidasi. Terjadi konsolidasi pada saham CTRA. Sekarang kita lihat area kotak kuning ini menjadi support dan tampaknya ini agak kuat, terlihat kuat, sehingga CTRA masih tertahan, tidak meluncur turun di bawah area kotak kuning, walaupun IHSG-nya sedang terkapar gitu ya. Jadi saya menyangka CTRA ini akan bagus sehingga ada kemungkinan untuk dikumpulkan selama dia tidak di bawah area kotak kuning, selama dia masih bertahan di sekitar 1100 mungkin ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau sekarang 1100, oh jangan, berarti ini ada di 1090-an ya. 1000 ya mungkin anggaplah 1075 sampai 1090 itu range yang enggak terlalu besar, tapi teman-teman boleh berjaga di situ. Seandainya CTRA masih tetap dipermainkan di area situ tanpa turun di bawah 1050, saya kira ini cukup
patut diperjuangkan dengan target sampai ke 1180, mungkin kita bulatkan aja 1200. Saya kira ini termasuk saham yang ya bisa memberikan senyuman ya kalau langsung terbang gitu di tengah market yang kayak gini, dapat saham di support. Saya kira itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Coba kita lihat saham GDST. Nah, GDST teman-teman lihat ini supportnya kelihatannya ada di sekitar kotak hijau di angka 150-an dan saat ini terlihat resistennya ada di sekitar 202. Ini patut teman-teman perhatikan karena 200 itu adalah resisten psikologis di mana tiknya berubah dari satu tik jadi 2 tik gitu ya. Jadi maksudnya tiap kali naik atau turun itu 1 poin. Kalau di atas 200 tiap kali naik atau turun itu langsung 2 poin. Nah, ini kan menarik. Pada saat teman-teman melihat 200 sebagai area resisten, saya malah melihat area 200 itu sebagai tempat yang kayaknya bagus untuk membeli gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai buy on breakout, saya pikir angka 200 itu menjadi area yang cukup penting. Saat ini sih memang GDST terlihat lagi di sekitar area support, sehingga kalau ada yang senang buy on weakness mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi dalam jangka pendek ini kelihatannya ada penurunan ya. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau dilihat tren jangka pendeknya, ini kayaknya lower low dan lower high. Di sini sih volumenya mengecil. Mudah-mudahan aja tertahan di support di area kotak hijau dan GDST bisa mantul terus naik lebih tinggi. Berikutnya saya punya SSIA. Nah, SSIA hari ini di bawah area kotak kuning ya, di sekitar 426 ya. Sekarang ini dia ada di bawah, closing di bawah. Tapi teman-teman, saya memandangnya seperti ini, bahwa ini area support yang sedang diuji. Kalau memang besok SSIA naik lagi kembali ke atas 426 atau dalam 420 sampai 428, kita katakan seperti itu, sehingga kita bisa melihat dengan lebih terbentang gitu ya. Jangan kita melihat satu angka mutlak, jadi kita melihatnya dalam range tersebut. Itu adalah kemungkinan sebagai area support. Jadi kalau dia bisa naik dari situ berarti supportnya belum patah. Tapi kalau memang dia bakalan turun lagi sampai ke area kotak hijau, menguji area kotak hijau sebagai support, di sini kita lihat apakah cukup kuat bertahan untuk kita beli atau memang harus kita lupakan gitu ya. Jadi pada saat harga sedang ada di support, kita bisa melihat support berikutnya di mana untuk ancang-ancang melakukan buy on weakness gitu. Sebaliknya kalau kita lihat dia lagi tertahan di sekitar support, mungkin aja begitu dia berbalik naik karena supportnya kuat, ada cukup banyak pembeli yang menunggu di sekitar area kotak kuning, itu akan terdorong naik. Harga akan lompat naik dan kita bisa ikutan sampai ke area kotak merah di sekitar 480-an gitu ya. Itu akan menjadi target pergerakan SSIA. Nah, teman-teman bisa melakukan beberapa hal tergantung profil risiko. Jadi bisa buy on breakout di atas area kotak kuning atau buy on weakness di sekitar area kotak hijau. Tapi jangan lakukan di tengah-tengahnya.
karena nggak terlalu fair, nggak terlalu bagus seorang teknikal itu melakukan sesuatu jauh dari area support atau jauh dari area resisten. Biasakan sedekat mungkin dengan area yang kita curigai, sehingga kalau kita ada apa-apa, kita mau cut loss atau mau tindakan lain, itu resikonya nggak terlalu besar. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa membantu. Kita ketemu lagi besok. Salam cuan untuk kita semua.